Kapitan Patimura dikirim ke tiang gantungan, dikhianati oleh seorang raja yang dendam. Selama berkuasa di Maluku, Belanda sempat dibuat repot selama berbulan-bulan oleh kecerdikan Kapitan Patimura yang pandai meramu strategi perang. Kompeni itu bahkan hampir menyerah jika bala bantuan dari Batavia tidak datang dengan cepat. Namun begitulah takdir, perjuangan Patimura harus berakhir oleh pengkhianatan rakyatnya sendiri yang selama ini mati-matian dibelanya, namun raja itu mengkhianatinya. Pada suatu malam 11 November 1817, Patimura dan pasukannya sedang berdiam di sebuah rumah di hutan Boi. Tidak ada perbincangan apapun. Mereka hanya diam termenung. Tiba-tiba terdengar keramaian di luar, dan pintu terbuka oleh tendangan seseorang. Beberapa tentara merangsek masuk, mengarahkan senjata ke semua orang. Kemudian seorang ofisir berteriak memberi perintah untuk menyerah, sambil mengarahkan senjatanya ke dada Patimura. Kemudian masuk dan berteriak Raja Boi. Thomas, menyerahlah engkau. Tidak ada gunanya melawan. Rumah ini sudah dikepung 40 serdadu yang siap menembak mati kalian. Terkutuklah engkau pengkhianat, geram Patimura, seraya digiring keluar menuju kota Boi sebelum diberangkatkan ke Ambon. Tidak disebutkan apakah Raja Boi mendapatkan imbalan atas pengkhianatannya itu. Namun I.O. Nanulaita dalam Kapitan Patimura menyebut alasan Raja Boi menjual informasi kepada Belanda karena dendam setelah Patimura menurunkan posisinya sebagai pemimpin rakyat. Kabar penangkapan Patimura tersiar ke seluruh pelosok negeri dengan sangat cepat. Para pemimpin perang lain pun segera menjadi target pemburuan. Sebagian memilih meletakkan senjata, namun sebagian lain memutuskan tetap berperang. Mereka tidak ingin nasibnya berakhir di tiang gantung dan terus melanjutkan perjuangan Patimura. Setiba di Ambon, Patimura dan sejumlah pejuang yang tertangkap dikurung di benteng Victoria. Selama dalam penjara, mereka diinterogasi oleh tentara. Namun, Patimura menutup rapat-rapat mulutnya, sehingga tidak banyak informasi yang didapat Belanda. Memasuki bulan Desember, para tahanan dihadapkan di depan Dewan Pengadilan Ambon. Setelah melalui beberapa sidang, vonis pun dijatuhkan. Kapitan Patimura, Antone Rebok, Said Perintah, dan Philip Latumahina mendapat hukuman paling berat sebagai pemimpin perang, yakni hukum gantung, sementara tahanan lainnya diasingkan ke Pulau Jawa. Patimura dan 3 orang lainnya mengisi hari-hari terakhir menjelang eksekusi dengan renungan. Suatu malam penuh ketegangan dan perjuangan batin. Pikiran keempat pemimpin itu melayang-layang ke sanak saudara. Kebebasan yang mereka ingini menyebabkan korban besar yang harus mereka berikan. Tetapi sekarang kembali mereka akan ditindas oleh kaum penjajah, tulis Nanulaita. Tanggal 16 Desember 1817, tibalah hari eksekusi. 4 orang pemimpin itu telah diperintahkan untuk bersiap. Tidak ada terlihat kecemasan di wajah Patimura dan kawan-kawan seperjuangannya itu, karena sehari sebelumnya para pemuka agama datang mengunjungi mereka dan semalaman menemani di dalam sel sambil terus memanjatkan doa. Di lapangan depan benteng Victoria, tiang gantung telah disiapkan. Para algojo pun telah berdiri di sampingnya, menunggu Patimura dan kawan-kawannya tiba. Sejumlah tentara dipersiapkan, baik di sekitar lapangan eksekusi maupun pantai, untuk menghalau segala bentrokan yang mungkin terjadi.
rakyat Maluku pun telah berkumpul, berusaha melihat para pemimpin mereka untuk yang terakhir kalinya. Sekitar pukul 7, Patimura dan para terhukum lainnya tiba dengan tangan terikat dan penjagaan yang amat ketat. Setelah mereka ditempatkan di depan tiang gantungan, seorang petugas pengadilan membacakan putusan Dewan Hakim di depan seluruh masyarakat yang hadir. Mereka akan dihukum gantung sampai mati, dilaksanakan oleh para algojo. Kemudian mayat mereka akan dibawa keluar dan digantung agar daging mereka menjadi mangsa burung-burung pemakan bangkai, dan tulang belulang mereka menjadi debu, sehingga dengan demikian menjadi suatu pelajaran yang menakutkan bagi turun-temurun. Philip Latumahina menjadi yang pertama menaiki tiang gantung. Tali dipasangkan dan genderang dibunyikan. Namun sesaat kemudian ia terjatuh. Tali maut itu ternyata tidak mampu menahan beban Latumahina yang memang berbadan besar. Dengan susah payah, algojo menyeretnya kembali ke depan tiang gantungan. Malang nasibnya, ia harus merasakan tali gantungan untuk kedua kalinya. Beberapa detik kemudian, nyawanya pun melayang. Setelah Latumahina, kemudian Antone Rebok dan Said Perintah menaiki tiang gantung. Tidak perlu usaha dan waktu terlalu lama bagi algojo mengeksekusi keduanya. Setelah genderang dibunyikan, nyawa keduanya dengan cepat melayang. 3 orang pejuang telah berpulang. Kini tibalah giliran sang panglima tertinggi Maluku berhadapan dengan tiang gantungan. Dari atas tempat eksekusi, ia bisa melihat puluhan musuh yang sangat ingin ia hancurkan sedang menontonnya. Sementara di kejauhan, ia menatap rakyat Maluku yang hendak ia bebaskan, meski gagal. Saat algojo memasangkan tali di lehernya, sambil mengarahkan pandangannya ke arah hakim-hakim Belanda, Patimura mengucapkan kata-kata perpisahannya, "Selamat tinggal, tuan-tuan." Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf jika kami salah dalam menyebutkan tokoh dan tempat dalam video ini. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S, seduluran selawase.